Kenapa penyakit ini memilih saya? Lalu apa tujuanku hidup di dunia ini? Itulah kata yang diucap Ikuchi Aya setelah mengetahui penyakitnya. Ya, Ikuchi Aya seorang gadis yang ceria yang akan mengikuti ujian masuk SMA ternyata terlambat karena tertidur di bus. Dan di tengah perjalanan secara tak sengaja bertemu Asao Hato, seorang pria yang dingin yang ternyata juga akan mengikuti ujian masuk SMA yang sama. Meskipun begitu, mereka akhirnya bisa menyelesaikannya ujiannya dan masuk ke SMA tersebut. Hidup dengan kedua orang tuanya dan ketiga adiknya, Aya menjadi anak tertua yang mandiri yang membantu usaha orang tuanya sebelum dia berangkat ke sekolah. Mengabadikan dengan berfoto keluarga untuk tahun pertama Aya dan adik-adiknya bersekolah menjadi awal mereka sebelum berangkat ke sekolah barunya. Namun, setelahnya ketika Aya berangkat ke sekolah, tiba-tiba dia terjatuh dan mengharuskannya ke rumah sakit. Setelah diobati, dia bertemu kembali dengan Asao yang ternyata merupakan anak salah satu dari dokter di rumah sakit tersebut. Di rumah sakit, posisi jatuh Aya yang aneh dengan menjatuhkan dagunya pertama kali tanpa penopang sebelum jatuh, dan jauhnya yang diketahui ibunya yang merupakan seorang perawat kesehatan meminta dokter melakukan check up atas kondisi Aya. Dan sedihnya tuh, diketahui Aya mengidap penyakit spinocerebellar degeneration, kerusakan otak kecil yang menyebabkan sistem saraf secara perlahan mengalami kemerosotan, dan kebanyakan tak seorang pun pasien yang pernah pulih dari penyakit tersebut. Bahagia menjalani masa SMA-nya di mana dia sebagai perwakilan kelasnya melakukan pertunjukan, terpilih sebagai pemain basket inti di sekolahnya dan banyak disukai teman maupun guru di sekolah tersebut. Namun kenyataannya, ada sebuah penyakit yang menghantui Aya merenggut kebahagiaannya secara perlahan. Belum dikatakan oleh orang tuanya akan penyakitnya karena merasa ingin memberikan harapan kebahagiaan untuk kehidupan Aya hingga akhir hidupnya. Aya juga merasa aneh akan kondisi tubuhnya dan melakukan rehabilitasi pun. Akhirnya Aya mencari tahu tentang penyakit yang dideritanya dan akhirnya mengetahui penyakitnya. Meski tidak dapat diobati, Dr. Mizuno, dokter yang menangani Aya, sekuat tenaga memperlambat proses penyakit Aya agar semoga dapat ditemukan obat ke depannya untuk penyakit Aya. Mengikuti rehabilitasi di rumah sakit membuat Aya dan Asao sering bertemu dan membuat satu sama lain untuk mulai membuka diri. Teman-teman Aya pun yang mengetahui Aya sakit pun ikut mendukung dan menghiburnya. Namun mengetahui penyakit Aya yang semakin parah dengan mulai dirinya kehilangan kemampuan berjalan dan menggunakan kursi roda, mulai mendapat pandangan negatif dari sekitar. Perhatian orang terhadap kita kadang basa-basi untuk terlihat mendukung, namun kadang di belakang terlihat berbeda. Orang merasa terbebani, padahal jika kita jujur akan perasaan tersebut, teman kita pun akan mengerti dan dapat berjuang mandiri. Ya, begitu pula yang dialami Aya dan teman satu kelasnya. Dan akhirnya mereka saling membuka diri dan mengetahui perasaan bersama, namun sebagai perpisahan Aya karena keluar sekolah. Ya, penyakit Aya yang mulai memburuk membuat dia mau tak mau harus meninggalkan teman-temannya untuk masuk ke sekolah asrama untuk merehabilitasi dirinya. Sejak di sekolah asrama, Aya mencoba beradaptasi dengan lingkungan baru dan untuk menghilangkan kesepiannya, dia membuat diary mengenai dirinya dan kadang Asao pun menelponnya untuk menghibur Aya. Hubungan Aya dan Asao pun diuji karena diketahui ayah Asao yang membuat hubungan mereka tidak berjalan lancar. Karena nantinya mereka memiliki jalan hidup yang berbeda. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh ayahnya Asao. Semakin waktu berjalan, kondisi Aya pun semakin memburuk dan Aya memiliki keinginan agar dirinya didonasikan sebagai penelitian agar dapat ditemukan sebab penyakit dan bermanfaat untuk pasien-pasien yang menderita penyakit yang sama dengan Aya kelak. Bersama keluarganya, Aya merasa bahagia akan dukungan dan hangatnya perasaan mereka terhadap Aya meski penyakit Aya semakin parah.
Berfoto keluarga ulang di tahun baru menegaskan bagaimanapun ayah, ini adalah tetap keluarga dan dimanapun tempat ayah pulang. Dan akhirnya ayah menghembuskan nafas terakhirnya dan bermimpi dia hidup dan dapat bergerak bebas. Kisah dari ayah Ikkilchi sendiri berdasarkan kisah nyata dari Kitou Aya. Di buku harian yang dijadikan One Liter of Tear, selain itu ada episode spesial yang mengisahkan setelah kepergian ayah di mana Asao Haruto menjadi dokter dan menceritakan kisah perjuangan ayah terhadap pasiennya agar tetap semangat menjalani hidup dengan memberikan semangat ayah yang terus hidup di hati Asao. Ya, Dorama Lovers, jadi itu adalah review film atau review dorama yang berjudul One Liter of Tears. Film One Liter of Tears ini sendiri adalah film lama ya, dorama yang cukup bisa dibilang retro dan dibintangi oleh Erika Sawajiri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di review drama selanjutnya. Bye bye.